Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Najat Rahmat Syah. Hari ini saya akan membahas tentang jangka sorong, micrometer group, dan angka penting. Nah, pertama-tama dalam dunia sains dan teknik, akurasi itu segalanya. Kalau mau mengukur, jadi kita butuh akurasi yang tinggi. Oleh karena itu, kita juga butuh alat yang presisi. Nah, perlu tahu cara membaca serta menuliskan hasilnya dengan benar. Langsung saja, kuy. Pertama, alat ukur kita yaitu jangka sorong. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu lubang. Ketelitiannya yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm. Dengan hasil pengukuran didapatkan dari skala utama dan skala non-use. Nah, komponen-komponennya yaitu 1. Skala utama. Untuk membaca hasil pengukuran utama yang memberikan nilai kasar pada pengukuran. Nah, selanjutnya ada skala non-use digunakan untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Jadi skala utama ditambah skala non-use itu hasil pengukuran. Oke, ada lagi yang namanya rahang luar. Digunakan untuk mengukur dimensi luar benda. Seperti diameter luar sebuah pipa, atau mau mengukur ketebalan suatu benda, atau apapun itu. Next ada rahang dalam. Digunakan untuk mengukur diameter internal atau diameter dalam suatu benda. Jadi seumpama kita mau mengukur diameter silinder mesin gitu. Nah, jadi kita pakai rahang dalam, bukan rahang luar. Habis itu ada lagi yang namanya tangkai kedalaman, digunakan untuk mengukur kedalaman lubang. Ada lagi yang terakhir, baut pengunci, yaitu untuk menahan posisi rahang agar tidak bergeser setelah pengukuran. Next, ada lagi yang namanya micrometer screw. Micrometer screw ini digunakan untuk mengukur benda yang sangat kecil dan tipis, seperti kertas, kawat, atau plat besi yang tipis. Tingkat ketelitiannya yaitu 0,01 mm, jauh lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong. Nah, komponen-komponennya yaitu 1. Bingkai. Bingkai ini digunakan untuk menopang semua komponen dan menjaga bentuk alatnya sendiri. Habis itu ada lagi rahang tetap. Rahang tetap ini digunakan sebagai penahan benda yang akan diukur. Ada lagi poros rahang geser atau spindle. Nah, ini bagian yang geraknya itu maju mundur, berfungsi untuk menjepit benda bersama poros tetap. Habis itu ada lagi yang namanya pengunci, digunakan untuk mengunci poros gerak atau spindle agar hasil pengukuran tidak berubah. Ada lagi sleeve, yaitu tempat kita meletakkan skala utama dalam satuan milimeter. Ada lagi timbel atau selubung luar, yaitu bagian yang diputar. Tempat terletaknya skala non-use atau skala putar. Nah, jadi kalau timbel ini kita putar-putar, rang gesernya juga ikut maju mundur. Ada lagi roda bergigi atau ratchet, digunakan untuk memastikan poros benda menjepit dengan tekanan yang seragam dan tepat, ditandai dengan bunyi klik. Jadi kalau sudah bunyi klik, itu hasilnya. Tinggal dibaca. Next, kita angka penting. Nah, angka penting ini menunjukkan tingkat hasil ketelitian yang diperoleh dari pengukuran. Yang pasti semua angka itu angka penting, kecuali 0. Dengan memahami angka penting ini, kita dapat menulis hasil pengukuran dengan lebih akurat dan ilmiah, jadi nggak ada human error. Nah, ciri-ciri semua angka yang bukan 0, jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, sampai 9 itu dianggap angka penting. 0 di antara angka bukan 0
yang dihitung. Nah, jadi seumpama 102, satu angka penting, 0 angka penting, duanya juga angka penting. 0 di depan tidak dihitung. 0 di depan seperti 012. 0 bukan angka penting, 1 angka penting, 2 juga angka penting. Selanjutnya ada 0 di belakang tanda koma, seperti 14,03. Nah, jadi angka pentingnya ada 1, 4, 0, dan 3. Nah, contoh hasil pengukuran yaitu dari mistar atau penggaris 14,3 cm. Nah, karena tidak ada angka 0, maka semuanya itu angka penting. Jangka sorong 1,25 cm, sama juga seperti mistar. Ada lagi micrometer screw. Ambil contoh 0,486 cm. Maka ada 3 angka penting, yaitu 4, 8, dan 6. Contoh lain yaitu hasil dari timbangan digital. Kita ambil contoh 23,45 gram. Maka di situ ada 4 angka penting, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Terakhir ada stopwatch. Dengan hasil pengukuran, kita ambil misal 1,527 sekon. Nah, di hasil pengukuran ini ada 4 angka penting, yaitu 1, 5, 2, dan 7. Oke, terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.